Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi terkait tentang listrik statis. Tetapi terkhusus pada bagian ini kita akan memfokuskan pada bagian bagaimana cara memahami terkait materi tentang hukum Coulomb. Oleh karena itu, langsung saja kita mulai videonya. Jadi pada materi pertama yang harus kita kuasai terkait tentang masalah listrik statis itu terkait mengenai interaksi elektrostatis. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk dasar-dasar elektrostatis itu, kita membagi muatan berdasarkan dua jenis. Ada yang dikatakan sebagai muatan positif dan ada yang dikatakan sebagai muatan negatif. Nah, apabila kedua buah muatan yang berlawanan jenis itu saling didekatkan, misalnya di sini kita memiliki sebuah muatan positif dan sebuah muatan negatif, maka nanti akan terjadi interaksi elektrostatis saling tarik-menarik antara kedua buah muatan tersebut. Namun, apabila dua buah muatan yang sejenis kita dekatkan satu sama lain, misalnya muatan positif dengan muatan positif ataupun muatan negatif dengan muatan negatif, maka akan terjadi gaya interaksi elektrostatis tetapi dengan arah gaya yang berlawanan antara satu muatan dengan muatan yang lainnya. Kemudian, berdasarkan penjelasan yang tadi, maka kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa itu sebenarnya gaya elektrostatis. Jadi, berdasarkan pada gambar ini, misalkan kita memiliki dua buah muatan yang sejenis, Q1 muatan negatif, kemudian Q2 muatan positif, lalu kedua buah muatan ini itu dia terpisah jarak sejauh R12, yang dimana R12 ini merupakan jarak antara muatan pertama dan muatan kedua. Karena kedua muatan ini itu dia memiliki jenis muatan yang berbeda, maka otomatis akan terjadi interaksi tarik-menarik antara muatan pertama dan muatan kedua. Jadi, muatan pertama itu akan merasakan gaya F12, yakni gaya interaksi antara muatan 1 sebagai akibat muatan 2, sedangkan Q2 itu akan merasakan gaya yang sama yang besarnya F21, yang merupakan gaya interaksi antara muatan 2 terhadap muatan yang pertama. Kemudian, berdasarkan ilustrasi ini, maka kita dapat membuat suatu persamaan gaya di antara kedua muatan tersebut. Persamaan ini yang kita kenal sebagai hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa gaya interaksi di antara dua buah muatan itu ternyata berbanding lurus dengan hasil perkalian antara kedua muatan Q1 dan Q2, tetapi dia berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara kedua buah muatan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila muatan Q1 dan Q2 kita buat tetap, tetapi jarak di antara keduanya kita jauhkan misalnya, maka otomatis gaya interaksi di antara keduanya itu juga akan semakin mengecil. Tetapi apabila jaraknya kita dekatkan, maka otomatis gaya juga itu akan semakin besar. Nah, di sini kita lihat ada beberapa besaran, Q1 dan Q2 itu jelas ya merupakan besar muatan Q1 dan muatan Q2. R itu adalah jarak antara kedua buah muatan tersebut. Kemudian ada konstanta epsilon 0 yang merupakan nilai dari permitivitas vakum dan epsilon R atau permitivitas relatif. Nah, nilai dari permitivitas relatif ini dia beda-beda tergantung medium di mana kedua muatan tersebut berada. Kemudian, apabila kita mengambil muatannya berada di udara, berarti nilai epsilon R itu bernilai sama dengan 1. Maka nanti kita akan peroleh persamaan sederhana terkait tentang interaksi dari dua buah muatan di udara yang terpisah jarak sejauh R itu, yakni memenuhi persamaan berikut ini. Di mana K itu merupakan nilai dari 1 dibagi 4pi dikali epsilon 0, yang nilainya itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk angka 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Perlu diketahui bahwa gaya elektrostatis ini merupakan besaran vektor. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan pendekatan-pendekatan vektor untuk menyelesaikan beberapa soal-soal terkait tentang hukum Coulomb ini. Untuk memahami terkait tentang bagaimana pemahaman kita mengenai materi hukum Coulomb, oleh karena itu kita akan coba menyelesaikan beberapa soal-soal terkait tentang hukum Coulomb ini. Untuk soal yang pertama,
Dua buah muatan di udara terpisah jarak sejauh r memiliki gaya interaksi sebesar F. Jika kedua muatan tersebut kita pindahkan dalam suatu medium yang nilai permitivitas relatifnya 2 kali permitivitas udara dan jaraknya diubah menjadi seperdua semula, maka tentukanlah gaya interaksi kedua buah muatan tersebut. Oke, jadi berdasarkan soal ini maka jelas dia termasuk dalam interaksi elektrostatis terkhusus pada gaya kolom. Oleh karena itu kita tuliskan dulu persamaan gaya kolomnya seperti ini. Kemudian pada informasi soal itu kita diberikan informasi mengenai variabel jarak, gaya, serta nilai dari permitivitas relatifnya. Oleh karena itu muatan Q1 dan Q2 itu dia akan bernilai tetap untuk medium pertama ataupun medium yang kedua. Sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh dari soal, kita peroleh bahwa ternyata gayanya itu hanya merupakan sebagai fungsi dari nilai permitivitas relatif dan jarak di antara kedua buah muatan tersebut. Oke, selanjutnya. Berdasarkan informasi dari soal ini, maka kita tulis dulu variabel-variabel yang diberikan. Jadi, saya tuliskan ini gaya pertama itu sebesar F, kemudian jarak pisah di medium pertama itu sebesar R, nilai permitivitas relatif pertamanya itu sebesar epsilon R, lalu pada kondisi kedua itu ternyata kedua muatan itu berada di suatu medium yang memiliki nilai permitivitas relatif R2, yakni sebesar 2 kali dari permitivitas relatif yang pertama. Dan ternyata jarak di antara keduanya itu dia berubah menjadi setengah dari jarak yang pertama. Sehingga berdasarkan data yang kita peroleh ini, maka kita tinggal memasukkan ke persamaan gaya yang telah kita sederhanakan. Sehingga dengan menggunakan prinsip perbandingan F2 bagi F1, maka nanti akan kita peroleh persamaan berikut ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, ternyata gaya interaksi kedua buah muatan tersebut apabila kita pindahkan ke medium yang nilai permitivitas relatifnya itu 2 kali dari permitivitas udara, lalu jaraknya kita ubah menjadi setengah kali semula, maka nanti gaya interaksi kolom yang dirasakan oleh kedua muatan tersebut itu yakni sebesar 2F atau 2 kali dari gaya interaksi apabila muatan tersebut berada di udara. Gitu ya. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua, yakni soal matematik. Suatu muatan uji positif Q yang besarnya 1 mikrokolom kita letakkan pada titik P. Oke, tentukanlah besar resultan gaya yang dirasakan oleh muatan uji tersebut. Diketahui nilai Q1 itu minus 2 mikrokolom, Q2 itu 4 mikrokolom, dan nilai permitivitas relatifnya itu sama dengan 1, berarti di udara ya. Lalu jarak pisah antara Q1 dan Q2 itu yakni sebesar atau sejauh 6 cm. Berdasarkan informasi dari gambar ini pula, kita lihat bahwa ternyata jarak dari muatan uji P ke muatan Q2 itu dia sejauh 2/3 R. Oleh karena itu, jarak dari muatan Q1 ke titik P itu tadi merupakan selisih antara R dikurang 2/3 R, yakni sebesar 1/3 R. Oke. Selanjutnya, kita lihat itu resultan gaya yang dirasakan oleh muatan uji positif di titik P. Kita lihat, Q1 kan dia muatannya negatif, kemudian titik P itu muatan ujinya positif. Otomatis muatan pada titik P ini akan merasakan gaya tarik-menarik menuju ke Q1. Oleh karena itu arah vektor gayanya itu akan mengarah ke kiri. Kemudian hubungan antara Q2 dengan P. P itu muatannya positif, Q2 muatannya positif, maka arah vektor gaya yang dirasakan oleh vektor P terhadap muatan Q2 itu dia akan mengarah ke sebelah kiri karena dia saling tolak-menolak. Oleh karena itu, kita sepakati bahwa ke arah kanan positif lalu ke arah kiri negatif, maka total resultan gaya yang dirasakan oleh muatan uji di titik P ini adalah merupakan minus Fp1 minus Fp2. Atau kita tuliskan secara matematik dalam bentuk persamaan berikut ini. Di mana tanda minus ini menyatakan bahwa arah gayanya itu mengarah ke arah kiri menuju ke muatan Q1. Kemudian tinggal kita masukkan persamaannya dan menggunakan hukum kolom. Fp1 itu merupakan gaya interaksi kolom antara muatan uji P dan muatan Q1. Sedangkan Fp2 itu
interaksi antara muatan uji P dan muatan Q2. Kita masukkan persamaannya, sehingga nanti kita masukkan angka-angkanya. Q1 itu besarnya 2 mikrokolom. Kita ubah ke kolom itu menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian Q2 itu menjadi 4 kali 10 pangkat minus 6. Lalu jarak antara muatan pertama dengan titik P itu sebesar sepertiga R. Sepertiga dikali 6 itu adalah 2 cm. Kita pangkat 2 kan menjadi 4 cm. Lalu kita ubah ke meter. Maka nanti kita peroleh 4 kali 10 pangkat minus 4. Begitupun juga dengan RPQ2 dan muatan dari Q2. Selanjutnya, Q ini adalah nilai muatan ujinya ya, Q, yakni sebesar 1 mikrokolom atau 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi inilah persamaan matematik terkait tentang gaya total yang dirasakan oleh muatan uji Q di titik P. Ya. Selanjutnya tinggal kita kerjakan seperti biasa, maka nanti akan kita peroleh ternyata gaya yang dirasakan oleh muatan uji positif Q tersebut itu sebagai pengaruh dari muatan Q1 dan Q2, yakni sebesar minus 6,75 kali 10 pangkat 1 Newton atau 67,5 Newton. Di mana tanda minus ini menyatakan bahwa arah gayanya itu dominan, dia mengarah ke sebelah kiri dengan besar gaya yang dialami itu adalah sebesar 67,5 Newton. Oke, kalau begitu sekian informasi singkat terkait tentang bagaimana memahami secara lebih detail terkait materi hukum kolom. Jika ada pertanyaan silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan mendapatkan video-video terkait tentang materi-materi pembelajaran fisika. Kalau begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.